Selamat datang di Akademi Kesehatan John Paul II Pekanbaru. Kali ini aku akan tunjukin ke kalian semua bagaimana sih suasana di Akademi Kesehatan John Paul II Pekanbaru. Hai, mari. Pertama kali kita memasuki wilayah kampus, kita akan menjumpai pos security yang juga dijadikan sebagai tempat titik kumpul. Di era new normal sekarang ini, protokol kesehatan wajib dipatuhi. Sebelum masuk wilayah kampus, harus dicek suhu tubuh dan wajib mencuci tangan. Dan jangan lupa wajib memakai masker. Nah, berikut ini merupakan tempat parkir kita yang terletak di depan ruangan BAAK. Di sini juga tersedia parkir kendaraan roda 2 dan roda 4. Nah, sekarang mari kita masuk ke ruangan BAAK dan BAUK. Yuk. Nah, sekarang kita udah sampai di ruangan BAAK. Berikut ini merupakan ruangan BAAK yang kepanjangan dari Bagian Administrasi Akademik Kemahasiswaan. Ruangan ini digunakan untuk mengurus segala administrasi yang terkait dengan mahasiswa seperti pengambilan formulir pendaftaran, pengisian KRS, pengambilan KHS, dan pengambilan absensi untuk proses belajar mengajar. Dan juga sebagai pusat informasi di Akademi Kesehatan John Paul II Pekanbaru. Nah, sekarang di sini adalah ruangan BAUK. Nah, ini merupakan ruangan BAUK, yaitu kepanjangan dari Bagian Administrasi Umum dan Keuangan. Tempat ini disediakan untuk melakukan pembayaran kuliah bagi para mahasiswa. Di sini ada ruang karyawan. Mari kita masuk. Nah, ruangan ini biasanya juga digunakan untuk rapat pertemuan bagi para dosen terkait hal yang berhubungan dengan kampus. Nah, di sini merupakan ruangan Direktur Akademi Kesehatan John Paul II Pekanbaru. Ayo kita masuk. Nah, di sini merupakan ruangan Ibu Anna Maria MPD selaku Direktur Akademi Kesehatan John Paul II Pekanbaru. Beliau ini juga merupakan dosen mata kuliah kewarganegaraan. Nah, di sini merupakan ruangan Wakil Direktur Akademi Kesehatan John Paul II Pekanbaru. Mari masuk. Nah, ruangan ini merupakan ruangannya Ibu Carolina Rosmiati M. Farm APT selaku Wakil Direktur Akademi Kesehatan John Paul II Pekanbaru serta sebagai dosen mata kuliah instrumentasi 1, 2, toksikologi, IKM, dan kimia farmasi. Sekarang mari kita masuk ke ruangan dosen. Yuk, mari. Nah, di sini merupakan ruangan Ibu Nurmi Hasbi, MSI, selaku dosen yang mengajar mata kuliah media dan regensia. Kemudian kita masuk ke ruangan Ibu Fepi Yulianti, MSI, selaku dosen yang mengajar mata kuliah parasitologi dan pengantar laboratorium. Kemudian ini merupakan ruangan Ibu Aisyara Yuliandari M. Biomed selaku dosen yang mengajar mata kuliah biologi dasar. Dan ini merupakan ruangan Ibu Titi Lasmini MSc selaku dosen yang mengajar teori dan praktikum bakteriologi 1, 2, dan 3. Nah, ini merupakan ruangan Bapak Fauzan MSI selaku dosen yang mengajar mata kuliah kimia dan agama Islam. Nah, kalau yang ini merupakan ruangan Miss Erlina Juwita MPD selaku bagian kemahasiswaan serta dosen mata kuliah bahasa Inggris 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya mari kita ke ruangan seminar.
Ruang seminar ini biasanya digunakan untuk banyak kegiatan seperti kuliah umum, seminar kesehatan, seminar proposal KTI, yudisium, dan masih banyak lagi kegiatan yang dilakukan di ruangan ini. Nah, di sini merupakan tempat yang digunakan mahasiswa untuk berdiskusi terkait pelajaran. Di sana juga terdapat 2 ruangan, yaitu ada ruangan LPPM yang digunakan sebagai konsultasi perihal penelitian KTI yang ditempati oleh Ibu Hartini MSI. Beliau juga merupakan dosen mata kuliah biokimia, metodologi penelitian, dan statistika. Nah, di sebelahnya terdapat ruangan UKS. Oke, sekarang mari kita masuk ke laboratorium hematologi dan kimia klinik. Nah, di laboratorium ini tuh tempat pelaksanaan praktikum hematologi seperti pengambilan darah, tes darah lengkap, dan banyak lagi. Sebelum praktikum, semuanya wajib menggunakan jas laboratorium dan APD yang lengkap. Untuk pengambilan darah, di sini disediakan Pantome, yaitu media yang dipakai untuk percobaan pengambilan darah. Alat-alat praktikum di sini juga sangat memadai dan dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap. Selanjutnya, mari kita ke ruangan laboratorium parasitologi. Mari. Nah, di sini tempat melaksanakan praktikum parasitologi, mikologi, dan sitohistoteknologi. Ruangan ini dilengkapi dengan lemari penyimpanan mikroskop, inkubator sebagai tempat pembiakan bakteri dan jamur. Alat-alat di sini untuk praktikum sangat lengkap dan juga sudah disediakan APD. Nah, sekarang mari kita masuk ke laboratorium kimia. Yuk, mari. Nah, di laboratorium kimia ini, sebelum masuk ke dalam laboratorium, juga disediain loker loh untuk meletakkan barang-barang yang tidak perlu dibawa ke dalam ruangan praktikum. Di laboratorium kimia ini digunakan untuk praktikum kimia dasar, kimia amami, serta toksikologi. Di sini dilengkapi alat-alat khusus yang canggih. Nah, di ruangan ini juga terdapat ruangan penyimpanan untuk menyimpan larutan-larutan kimia. Nah, di sini adalah ruangan paling sudut, yaitu ada perpustakaan. Kalau kita mau masuk ke sini, kita wajib buka sepatu dulu. Gini. Dan di sini udah disediain raknya loh. Sekarang kita masuk ya. Nah, di perpustakaan ini, saat kita masuk, wajib untuk mengisi tempat ini juga digunakan sebagai pinjam-meminjam buku bagi mahasiswa dan para dosen. Koleksi buku di sini sangat lengkap yang menunjang kegiatan pembelajaran. Nah, di sini merupakan taman belajar bagi mahasiswa-mahasiswi Akademi Kesehatan John Paul II Pekanbaru. Di sini, sebelum praktikum, biasanya para mahasiswa duduk di gazebo ini untuk mempersiapkan dirinya dalam belajar praktikum. Di sini ada wifi-nya juga loh, keren kan? Nah teman-teman, sekarang kita udah ada di lantai 2. Di sebelah kiri saya, ini ada ruang kuliah 1. Terus kalau kita jalan ke belakang, itu ada ruangan komputer. Kita lihat ya. Nah di ruang komputer ini biasanya kita kalau ujian atau belajar komputer, kita di sini. Nah ada apa aja sih di ruang kuliah kita? Yang pastinya ada meja dan kursi untuk kita belajar, ada meja dosen, terus kita ada infokus, layar infokus, dan ada papan tulis. Terus kita juga ada pendingin ruangan loh, seperti ada AC dan ada kipas angin. Nah,
di lantai 2 kita juga ada ruangan BEM loh. Kita lihat ke dalam ya. Nah, selain ruang kuliah 2 dan ruang kuliah 1, kita juga ada ruang kuliah 3. Di samping ruang kuliah 3, kita itu ada toilet khusus untuk pria. Nah, di lantai 2 kita juga ada musola. Musola itu ya untuk teman-teman yang beragama muslim untuk sholat atau melakukan kegiatan yang lainnya. Nah, ini adalah laboratorium bakteriologi. Nah, di laboratorium bakteriologi ini, teman-teman nanti akan praktek tentang identifikasi bakteri. Di dalam lab bakteriologi ini juga terdapat beberapa fasilitas lain seperti mikroskop, Erlenmeyer, dan juga alat-alat yang digunakan untuk praktikum lainnya. Kemudian ada juga alat inkubator dan juga oven. Ini adalah lab penelitian. Lab penelitian ini nanti digunakan jika ingin melakukan suatu penelitian. Yuk kita masuk. Ini adalah ruang penelitian yang biasa digunakan oleh mahasiswa tingkat akhir untuk melakukan penelitian KTI-nya. Nah, itulah sekilas info tentang fasilitas yang ada di Akademi Kesehatan John Paul II Pekanbaru. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.